Ikutin doanya. Israel, Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih ya. Sembari absennya berjalan sebelum kita memulai pada sekitar intinya di sini ibu ada permainan nih. Anda semua tahu nggak untuk semangat? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu coba angkat tangan. Tadi tahu. Siapa yang tahu? Tahu nggak? Nah, jadi di sini ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu. Nah ini nanti sebut semangat. Semangat. Oke? Ngerti nggak? Oke. Besok nggak? Diam. Sebut semangat. 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 Supaya lebih semangatnya coba berdiri. Bisa berdiri aja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, ada satu lagi nih. Dan lebih semangat nanti pas masuk ke tahap intinya. Nah, di sini kan ini dua lebih satu ya. Nah, nanti dari ini. Nanti dia ngomong jika titik-titik maka. Ngerti nggak? Misalnya kakak contohin dulu. Jika dari kakak jika. Jika saya lapar, nanti dia seperti ini. Maka saya akan makan. Misalnya, jika saya jatuh, ya, maka saya akan menangis. Jadi dari ibu jika di sini maka. Ada spidolnya nggak? Bisa kita tulis spidolnya. Oke, kita nggak usah pakai nanti paham nggak? Oke, kita coba dulu ya. Nanti siapa yang nggak nyambung sama teman sebelahnya, yaudah tunjukkan makanya di depan. Ya boleh, kita serah nama baik. Dari ibu dulu ya. Nanti jika jawabannya itu jika titik-titik maka titik-titik. Oke? Jika saya ngantuk, dari ibu aja ini dulu. Nanti sampai terakhir. Oke? Gampang ya? Jika saya haus, dari jika lagi. Jika saya makan, maka lagi ini jika saya ngantuk, Jika saya lelah, Maka saya menang. jika saya berolahraga, maka saya perlu. oke. Lanjut juga. Aku itu Jika lagi. jika saya belajar, maka saya pintar. Jadi udah nggak tahu. Jika boleh maju. Jika saya belajar,
Ayo Faisal. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita masuk kita intinya lagi perkenalkan nama Ibu dan Mbak. Anda semua bisa panggil Ibu Emma, oke? Nah, di sini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Dengan tujuannya agar Anda semua bisa mengerti dan bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, sebelumnya Anda pernah melaksanakan kegiatan seperti ini? Belum. Sudah ada yang pernah? Nah, kegiatan kita ini namanya bimbingan klasikal. Seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, kita dilakukan dengan secara tatap muka atau langsung. Nah, dengan tujuan agar Anda semua dapat memahami, mengerti tentang apa yang nanti akan Ibu jelaskan. Nah, Ibu harap Anda semua dapat mengontrol dirinya agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Apakah semuanya paham? Nah, di sini kita akan membahas itu apa itu manajemen waktu, prinsip-prinsip dari manajemen waktu, bagaimana cara kita memanajemen waktu. Nah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu manajemen waktu? Kalau yang tahu, coba katakan. Orang berkeluar untuk mengantar hasil perusahaan. Ada yang tahu nggak? Silakan berkumpul kantor dan beri arahannya. Kalau yang tahu katakan. Ibu ada hadiahnya. Siapa yang tahu katakan? Apa itu manajemen waktu? Siapa yang tahu angkat tangan? Perlu rapi gitu. Yang penting angkat tangannya. Ada yang tahu nggak apa itu manajemen waktu? Ya, sebutkan namanya. Oke, mengatur waktu. Ada yang tahu lagi nggak apa itu manajemen waktu?
Oke, sekarang kita masuk ke tahap intinya ya. Nah, di sini Ibu ada Pak media yang namanya scrapbook, seperti buku. Berisikan tentang manajemen waktu. Yang pertama, apa itu manajemen waktu? Nah, proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menjelaskan tugas tertentu. Nah, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, mengontrol waktu. Nah, mungkin Anda semua ada yang sudah bisa mengontrol waktunya, ada yang belum. Mungkin ada yang masih keteteran dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dengan adanya manajemen waktu ini kita tahu bagaimana cara kita mengontrol waktunya agar kita tidak keteteran dalam melaksanakan sesuatu. Misalnya seperti itu daftar pelajaran kan ada tuh PKN, ekonomi, matematika, dan seni budaya. Nah, kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma udah ada jadwalnya tuh. Berarti anak-anak semua bakal ngerjain misalnya hari Senin, di hari Minggunya bakal ngerjain tugas di hari Senin kan? Nah, kalau anda misalnya di hari Minggu mengerjakan tugas hari Selasa, pasti anda akan keteteran kan dalam mengerjakan yang tugas di hari Senin kan? Itulah gunanya manajemen waktu. Selanjutnya ada langkah-langkah manajemen waktu untuk pelajar. Yang pertama, susun jadwal harian. Kamu harus membuat jadwal yang berisi daftar apa saja tugas dan aktivitas yang akan dilakukan hari ini atau to-do list. Hal ini membantu kalau mengingat apa yang harus dikerjakan. Membantu kamu untuk mengingat apa yang harus kamu kerjakan. Misalnya, anda semua itu membuat jadwal. Misalnya jadwal hari ini pulang sekolah. Pulang sekolah tuh misalnya kita makan, habis makan tuh kita istirahat sebentar, habis itu misalnya bagi orang tua, udah ada susunannya. Dari pagi mau tidur sampai nanti mau tidur lagi. Pasti kalau dengan adanya jadwal seperti itu, anak-anak tidak akan keteteran lagi kan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, yang kedua, buat skala prioritas. Periksa kembali jadwal harian dengan teliti. Lalu pisahkan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang bisa ditunda untuk dikerjakan selanjutnya. Kan dari kita ada yang pertama udah bikin tuh jadwalnya. Misalnya kelas sekolah kita ngapain, habis itu kita ngapain, kan udah banyak tuh. Udah bikin kan di jadwalnya. Nah, nanti tuh kita lihat di jadwal itu apa yang paling penting. Dari sekian banyak yang kita bikin tuh, apa yang paling penting. Misalnya di jadwal tuh di list yang kita bikin tuh ada habis mengerjakan tugas kita pergi main, nongkrong sama teman-teman gitu. Misalnya di bawah itu habis nongkrong tuh mengerjakan tugas buat hari misalnya hari Selasa. Nah, di antara mana yang penting mengerjakan tugas atau nongkrong bersama teman-teman? Nah, berarti bisa jadi dengan nongkrong sama teman-teman ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita kerjakan tugas mana yang lebih penting. Pasti kalau anda semua membuat jadwal pasti tahu mana yang lebih penting kan? Nah, yang ketiga, kerjakan satu persatu. Misalnya nih ada tugas. Misalnya di hari Minggu, itu hari Seninnya, tugas kita tuh semua. Misalnya ada PKN, ada ekonomi, ada matematika, ada seni budaya. Misalnya keempat mata pelajaran itu ada tugas. Mungkin nggak anda semua mengerjakan sekaligus 4? Enggak kan? Berarti otomatis dikerjakan satu-satu dulu. Misalnya kerjakan dulu PKN. Tapi sudah selesai PKN, udah kita lanjut dengan apa namanya? Ekonomi. Habis ekonomi kita lanjutkan dengan matematika. Habis itu lanjutkan dengan seni budaya. Jangan dikerjakan sekali semua. Nanti anda bisa rumah sakit nanti. Selanjutnya, jangan menunda. Membuat skala prioritas bukan berarti boleh menunda pekerjaan, melainkan supaya kamu lebih fokus pada tugas yang harus dikerjakan, tidak terpecah-pecah dengan yang lainnya, sehingga hasilnya lebih optimal. Maka tugas yang masuk skala prioritas selesai dikerjakan, kamu harus segera mengerjakan yang lain. Nah, ibu yang bertanya nih kepada anda semua, siapa di sini yang suka menunda-nunda tugasnya? Misalnya, pasti hari Minggu siang dia nggak ada kerjaan, padahal untuk Senin ada. Ya udah, malam aja dibikin dikit kok. Kan itu sama dengan intinya
mengerjakannya. Jangan ya udah nanti lah malam dikit kok. Misalnya kita masuk jam berapa? Setengah 8. Misalnya masuk jam 15. Pas malamnya tuh nanti lah mau TikTok lah dulu, main IG lah dulu, nanti subuh bangun jam 4. Ternyata Anda tidak bangun jam 4. Apakah tugas Anda akan selesai? Itu makanya tidak boleh menunda-nunda suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Istirahat ini sangat penting karena bisa mengembalikan kondisi dan membuat kembali segar. Kamu bisa fokus lagi dalam mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai pelajar. Nah, di sini pasti Anda semua capek kan? Pulang sekolah pasti capek kan? Nah, misalnya pulang sekolah itu kita makan terlebih. Nah, jadi kalian tuh juga harus mempunyai istirahat yang cukup. Kalau enggak, misalnya kayak tadi, kalian udah kerjain tuh, anak-anak itu semua udah kerjain dari KN, ekonomi, matematika, sains budaya, dan jam 7 pagi di hari Minggu sampai mulai jam 7 malam, dan Minggu ke sorenya. Apakah Anda semua capek? Pasti capek kan? Nah, makanya misalnya PKN dikerjain 2 jam, kalau udah selesai istirahat dulu sekitar 30 menit atau 1 jam, bisa jadi Anda nonton TV, main HP. Nanti kalau udah misalnya TV jadwalnya istirahatnya tuh misalnya 30 menit, jadi Anda itu harus habis 30 menit ya udah lanjut mengerjakan tugas yang lainnya. Nah, di sini ada cara mengatur waktu melalui metode 4 kuadrat prioritas. Yang pertama ada kuadrat 1. Tahu nggak? Kuadrat 1 itu berisikan tentang apa? Tahu nggak? Dia ada 4. Kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4. Kalian tahu nggak? 1 itu berisikan tentang apa? Tahu nggak? Tahu nggak kuadrat 1 itu berisikan tentang apa? Tahu nggak? Nah, kuadrat 1 itu berisikan penting dan mendesak. Nah, misalnya hari Senin, besok akan ujian nih hari Selasanya. Kan kita pulang sekolah nih, kita mau ulangan harian, nggak bisa bilang ulangan harian kalau ujiannya dari Senin kan. Nah, misalnya ujian itu ya Selasa. Kita pasti ada semua tahu kan apa yang penting di hari Selasa itu. Mesti karena ujian kan, nah kerjaan misalnya kayak ulangan harian tadi. Misalnya di hari Selasa itu ada mata pelajaran matematika, ekonomi, geologi, agama. Nah, misalnya yang ujian itu ekonomi, pasti Anda mengerjakan dan belajar yang terlebih dahulu pasti ekonomi kan, karena dia akan besok paginya akan ada ulangan.
bisa tercapai. Nah, adapun prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama, berkaitan dengan poin-poin kegiatan yang diinginkan. Misalnya, Anda datang berapa? 11. Mesti ini mau naik ke 11 kan? Mesti Anda semua ingin naik kelas semua. Ada yang mau tinggal nggak? Kalau mau tinggal, mulai sampai ke depan. Nah, pasti kita itu udah bikin pasti poin-poin pentingnya gitu kan. Ingin naik kelas, ingin juara. Siapa yang juara sini? Juara satu di sini siapa? Angkat tangan. Juara satu di sini siapa? Juara dua? Cuma satu aja di sini, nggak ada yang tiga? Nah, pasti yang juara nih pasti ingin mempertahankan juaranya, ingin naik kelas, ingin juaranya, ingin banyak lah, ingin dicapai atau ditargetkan untuk naik kelas 11 kan. Nah, yang kedua, setelah mengerti apa yang diinginkan, harus mampu memutuskan keinginan apa yang penting di samping keinginan-keinginan lainnya. Misalnya tadi di yang nomor 1 tuh berkaitan dengan poin-poin yang kita inginkan. Ada 5 nih yang kita inginkan. Di antara 5 itu apa yang paling penting? Misalnya kamu tadi kan juara 1. Misalnya juara 1 naik kelas, misalnya dapat beasiswa. Ada 3 lah misalnya. Di antara 3-nya apa yang paling penting? Juara 1 naik kelas, dapat beasiswa. Apa yang paling penting di antara yang 3 ini? Karena di nomor 1 tadi kita udah nentuin nih poin-poin penting apa aja yang ingin kita capai. Nah, kita udah di sini targetnya 3 yang dicapai naik kelas 11. Dan caranya itu apa yang paling penting? Oh, dapat beasiswa. Misalnya kayak temannya yang misalnya kayak Isa nih, dia kan punya target nih. Juara 1 dapat beasiswa di kelas. Jadi dia yang antara target yang ketiga nih dia lebih mementingkan dapat beasiswa. Yang ketiga determination, yaitu Dipanggil adik yang dalam Ramadan yang tidak bekerja, tolong menunjuknya sekarang. Sekali lagi himbauan kepada anggota OSIS yang tidak bekerja, yang berada di Labuan sekarang, tolong menunjuknya. nah yang ketiga tuh ada determination. Setelah itu harusnya kita bisa dibantu mencapai itu. Silakan dibantu Pak Yusril. Om boleh mengamankan hasil kewirausahaan seharusnya. Silakan hadirin kerja keras. Saya yang duduk depan belakang, saya yang dekat di belakang dulu. Ayo, kita tapi hasil akan kami. Enggak ada prestasi nih. Sebelum lompat ada yang keras. Lagi-lagi sebelum lompat ada yang keras. Nah, yang ketiga itu determination, yaitu setelah itu harus yakin bisa menjadi penentu pencapaian itu. Misalnya kayak kita tadi dia ingin mencapai beasiswa, ingin dapat beasiswa pas naik kelas 11. Dia tuh harus yakin bahwa dia mampu mendapatkan beasiswa itu. Misalnya beasiswa anak berprestasi, kan karena dia juara 1, dia berprestasi. Terus misalnya ada lomba-lomba dari yang ada yang sekolah atau yang antar kelas, dia ikut, otomatis nanti pasti adalah dari sekolahnya beasiswa. Dia yakin kalau dia bisa mendapatkan beasiswa itu. Selanjutnya disiplin. Semua hal tersebut akan berhasil apabila kedisiplinan dimiliki dalam menjalankan kegiatan. Nah, disiplin itu perlu nggak? Perlu nggak? Nah, dalam kita melakukan apapun, dimanapun, ingin ngapain, mesti kita tuh harus disiplin. Apalagi ingin mencapai target yang telah kita buat, poin-poin yang ingin kita capai. Kayak misalnya tadi di kelas, sekarang kelas 11, mau naik kelas 11, dia ingin dapat beasiswa. Ya udah, dia harus disiplin, rajin belajar, harus banyak-banyak berdoa, dan banyak lagi yang harus dia lakukan supaya dia mendapatkan
mendapatkan beasiswanya. Kenapa semuanya pada tertidur? Tepuk semangat. Berdiri lagi, biar lebih semangat. Kamu takut? Kita namanya. Karena ibu lebih tua dikit aja. Oke, tepuk semangat. Masa iya yang cewek sebenarnya aja semangat? Yang cowoknya enggak? Coba yang coba cari dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, hukum mereka semua? Hukum hanya berapa pukul. Oke, kalau mereka nggak semangat, sekali lagi kita hukum. Tepuk semangat. Oke, dulu. Ini lagi tepuk semangat. Kayaknya ini persyaratan tadi pagi kan kalau yang paling itu saya. Ini lagi tepuk semangat. Oh, sebenarnya ada. Ini lagi tepuk semangat. Ini tepuk semangat. Oke, yang lihat tadi semangat semua yang gue ini. Oke. 1, 2, 3. Belakang. Sekarang coba nyanyikan lagu potong bebek angsa. 1, 2, 3. 3 ke sini. 1, 2, 3. Terus katanya ada dua. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Balon pada 5. Ada 5 Betul. berupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balon kuning keempat, ku pegang erat-erat. Cuma dia bisa kayaknya. Oke. Nah, apa tadi manajemen waktu? Pengelola waktu, mengatur waktu. Tadi Ibu ada menjelaskan cara mengatur waktunya melalui metode 4 kuadrat. Siapa yang masih ingat kuadratnya? Ibu kasih hadiah lagi. Gak apa-apa salah. Kuadrat 1, 2, 3, 4. Kuadrat 1 dan tim dan ya.
Paham. Oke, Ibu akan ulang sekali lagi pasang pengen yang baik. Apa itu manajemen waktu? Manajemen itu proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi di sini Anda semua itu harus bisa mengatur waktunya agar tidak keteteran dalam mengerjakan sesuatu. Nah, prinsip-prinsip manajemen waktu yang pertama ada berkaitan dengan poin-poin kegiatan yang diinginkan seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya kita itu bikin list apa aja yang kita targetkan atau apa aja yang ingin kita capai di kelas 11 tuh, ingin naik kelas 11. Yang kedua, setelah kita membuat list atau poin-poin yang ingin kita capai, di antara yang banyak tuh kita tentukan apa yang paling penting. Terus yang ketiga, determination. Setelah itu hati-hati bisa menjadi penentu pencapaian itu. Yang keempat, disiplin. Jadi kita tuh dalam melakukan apapun kita itu harus disiplin. Nah, langkah-langkah memanajemen waktu susun jadwal harian. Jadi Anda semua itu harus bisa membuat jadwal harian biar tidak keteteran dalam melaksanakan sesuatu. Terus buat skala prioritas. Setelah kita membuat jadwalnya, pasti Anda semua tahu. Nah, Anda semua udah besar, pasti Anda tahu apa yang lebih penting dari yang lain. Seperti yang dijelaskan tadi, misalnya sepulang sekolah, istirahat, habis itu nongkrong sama teman-teman, habis itu ngerjain tugas. Di antara nongkrong sama teman-teman dengan mengerjakan tugas, apa yang lebih penting? Mengerjakan tugas. Mungkin nongkrong sama teman itu bisa di lain waktu. Itu kerjakan satu persatu. Jangan semuanya Anda borong. Nanti Anda pusing. Nggak tahu misalnya di hari Senin itu Anda banyak tugas dan semua mata pelajaran itu memiliki tugas. Nah, jadi kerjakan misalnya PKN, habis PKN baru ekonomi, habis ekonomi baru matematika, itu baru seni budaya. Nah, yang keempat, jangan menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda itu nggak baik, apalagi pas menunggu deadline-nya. Kalau misalnya Anda semua mau masuk perguruan tinggi, saya kan, kalau Anda semua itu kan dari masuk 7.15 sampai jam pulangnya jam berapa? Jam 3. Berarti Anda itu kan maksudnya 7.15, keluarnya jam 3. Nah, kalau beda sama di perguruan tinggi, kalau di perguruan tinggi itu misalnya kita tuh akan masuknya jam 8:30, ada yang masuknya nanti jam 2. Nah, itu tuh jangan sampai kita tunda. Misalnya kita tuh masuknya jam 1:30 pas malamnya. Lama lagi nih masuknya sekarang jam 1:30. Sekarang kerjain. Nantilah subuh, pas subuh. Ngantuk, nggak usah lah kerjain. Padahal masuk 1:30, jam 10:30. Lama lagi jam 1:30, tunggu lagi jam 1 baru kerjain. Apakah Anda semua akan semaksimal mungkin mengerjakan itu? Makanya tidak boleh menunda-nunda sesuatu. Istirahat yang cukup. Istirahat ini sangat penting karena kalau Anda tidak istirahat atau kurang tidur, otomatis Anda itu di kelas akan ngantuk. Misalnya setiap Senin semuanya ada tugas, Anda dapat semua itu dengan sistem SKS, sistem kebun semalam. Pasti sekolah yang Anda semua ngantuk kan, namanya tidak istirahat, tidak ada tidur. Nah, cara mengatur waktu melalui metode 4 kuadrat. Kuadrat pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Sudahkah kamu memanajemen waktu dengan baik? Nah, betul. Bawa besar loh. Nah, dari yang keempat poin tadi yang sudah dijelaskan, siapa yang bisa menjelaskan, menyimpulkan? Angkat tangan. Apakah semuanya paham dari yang sempat dijelaskan tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan?
Berdiri lah, ya. Di depannya biar terdengar sama yang cowok-cowoknya. Kalau yang cewek ini 5, yang cowok ini diragukan. Sama manajemen betul. Pengaturan pengelolaan membuat struktur kegiatan. Kedua, tanggalkan prinsipnya membuat poin-poin, terus menentukan poin-poin yang penting. Angka-angka tidak perlu menunda-nunda kegiatan. Terus yang paling penting pada utama penting dan mendesak pada kedua penting dan tidak mendesak, pada ketiga tidak penting dan mendesak, pada keempat tidak penting dan tidak mendesak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti itu gini. Tepuk fokus, melihat, mendengar, guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan, siap. Ulang lagi. Oke? Paham nggak? Ayo kita coba sama-sama ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan, siap. Oke? Ini cowok ini. Yang cowok ini aja dulu. Mana yang cewek ini? Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat. Yang lain. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan, siap. Sekali lagi. Yang keras-kerasan suaranya bisa jadi buatnya semangat. Saya kenapa semangat? Kalau nggak pasti kita tertib bayar masing-masing. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan, siap. Oke. Nah, baik di sini Ibu akan menyimpulkan dari sekian banyak yang telah kita lakukan tadi. Manajemen itu proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin agar kita dapat mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin dan tidak berlebihan. Nah, ada prinsip-prinsip dari manajemen waktu ini. Yang pertama itu kita harus menentukan poin-poin apa yang ingin kita capai. Terus setelah kita tentukan poinnya, kita harus menentukan dari sekian banyak apa yang paling penting. Terus yang ketiga tuh udah kita tentuin apa yang paling penting. Nah, kita tuh yakin bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang kita telah tentukan tadi. Terus disiplin. Jadi disiplin ini kita dalam mengerjakan sesuatu itu harus disiplin. Nah, kalau manajemen waktu bagi pelajar itu susun jadwal harian, buat skala prioritas, kerjakan satu-satu, tidak menunda-nunda, istirahat dan cukup. Terus ada cara mengatur waktu melalui metode 4 kuadran prioritas. Kuadran 1 itu penting dan tidak mendesak, yang kedua penting dan tidak mendesak, yang ketiga tidak penting dan mendesak, yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Nah, sebelum Ibu tutup
jelaskan tadi tentang manajemen waktu. Tahu nggak komitmen itu apa? Misalnya harapan atau keinginan atau janji Ananda kepada diri Ananda sendiri terkait dengan materi yang telah dijelaskan tadi. Misalnya, nih ibu kan terkait dengan manajemen waktu, ibu berkomitmen tidak menunda-nunda lagi dalam mengerjakan tugas karena menunda-nunda itu tidak baik. Seperti itu komitmen ibu terhadap diri sendiri terkait tentang manajemen waktu. Nah sekarang ibu mulai dari kiri apa kanan? Ya satu menyampaikan apa komitmennya. Dari kiri dulu atau kanan? Oke. Komitmennya terkait materi tentang manajemen waktu. Oke, lagi sampai terakhir, oke? Lanjut aja. Menggunakan waktu dengan baik. Tidak menunda. Oke. Ibu harap Anda semua bisa Ibu harap Anda semua bisa menjalankan komitmen yang telah Anda buat, apalagi nanti di kelas 12 karena ini semuanya mau masuk perguruan tinggi. Baik mau masuk perguruan tinggi ataupun juga Anda semua tuh harus memanage waktunya dengan baik. Karena apalagi disiplin tadi, kalau Anda tidak disiplin apalagi yang habis taman SMA langsung masuk ke dunia kerja, kalau tidak bisa memanage waktunya dengan baik dan tidak disiplin, ya sama tahu aja kita bagaimana nanti akhirnya. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, nah di sini Ibu udah sediain kertas. Nanti Anda semua tulis di sini pesan dan kesannya, baik terhadap Ibu, baik terhadap materi, baik terhadap teman Anda, baik ke siapapun juga, baik terhadap diri Anda sendiri. Itu tulis pesan dan kesannya, terutama untuk materi kita dan oke?
Jadi menjadi termurah Kerjakan dari sendiri. Ayo kerjakan. Ini kenapa yang ada di hatinya gitu. Tadi kan nggak ada belajar kan. Misalnya hari ini kan ada cuma main-main aja di sekolah kan. Nah misalnya pesannya ibu nih datangnya nggak tepat waktu karena kami mau main-main, ibu masih kelas. Kalau udah selesai, mulai ke depannya. Dilipat kok. Oh, dilipat juga boleh biar kelihatan sama semuanya yang lain kan. Karena juga di sini rahasia. Apakah semuanya sudah selesai? Untuk ke depan. Dari penulisnya ibu ambil terlebih dahulu ya. Deva Sawita, Aziza Salani Putri, Fauzia Indra, Rami Muhammad Rizky, Muhammad Zikri, Duta Mahendra, Rizka, Faiza, Fahila, Kaisha, Nura Maria Sari, Riri, Muhammad Habib Hidayatullah, Ali Wibowo, Muhammad Zaki, Tofitri, Anissa Nurhusna, Sini akan ayat gitu ya. Berarti semuanya hadir. Saya double. Pokoknya